Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Candy Semelia, NPM 2517051045. Di sini saya akan membuat tugas video struktur data. Jadi di sini pertama ada kode untuk menghitung rata-rata waktu untuk menambahkan data ke list. Nah, lalu yang kedua itu di sini ada untuk menambahkan data ke list di indeks tertentu. Nah, selanjutnya itu ada dynamic array. Jadi ini dia implementasi dynamic array itu kayak array yang dia bisa bertambah secara otomatis untuk kapasitasnya jika penuh gitu. Nah, di situ juga ada untuk menambahkan kayak append, menambahkan dari kanan lalu insert, menambahkan ke indeks tertentu. Nah, selanjutnya itu dia ada kelas game story. Ini untuk kode selanjutnya. Di sini dia untuk menyimpan data nama dan skor, lalu ada kelas untuk scoreboard ini dia di sini untuk mengolah datanya gitu. Kayak mengurutkan dari yang tertinggi sampai ke yang terkecil gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ini hasil dari project dari contoh-contoh kode tadi gitu. Di sini saya membuat untuk mencari skor tertinggi kayak menambahkan gitu, lalu ada untuk menghapus dan lain-lain. Nah, di sini langsung kita coba aja. Nah, di sini kita coba untuk menu tampilkan karena kita belum menginputkan data dan nama atau skor apa-apa, harusnya dia akan menampilkan tidak ada. Nah, seperti yang dilihat, belum ada data skor. Nah, selanjutnya kita tambah dulu, misalkan nama Candice dengan skornya yaitu misalkan 80. Nah, dia baru akan menampilkan. Nah, jika misalkan kita untuk nyoba yang nomor 3 ini kita tambahkan dulu lagi. Misalkan di sini Amel, lalu dengan skornya itu misalkan 70. Nah, coba kita tampilkan lagi. Nah, di sini dia akan langsung mengurutkan. Jadi si Ken di sini dengan nilai yang paling besar yaitu 80, maka dia akan di posisi pertama, sedangkan Amel dengan nilai 70 yaitu lebih kecil dari nilai 80, maka dia akan di posisi selanjutnya. Nah, lalu di sini kita akan mencoba untuk yang edit skor. Nah, kita di sini masukkan mana yang mau nama mana yang mau kita edit skornya. Nah, misalkan di sini Amel. Nah, kita ubah skornya itu misalkan 90. Nah, coba kita tampilkan lagi. Nah, dia akan berpindah ke posisi paling atas karena dia kan sudah diganti skornya di 90 nih. Nah, terus itu kan lebih besar dari skor Candice yang awal itu 80. Maka dia akan di posisi pertama. Nah, selanjutnya misalkan kita coba yang ketiga untuk menghapus. Misalkan kita hapus yang data Candice tadi. Nah, di situ akan ada output data dihapus. Coba kita tampilkan lagi. Nah, tersisa data Amel. Lalu misalkan di sini kita mau coba untuk yang reset, maka kita tambahkan dulu agar kita bisa melihat bedanya itu antara hapus dengan yang reset. Kalau hapus kan kita hanya ini kan satu saja gitu, kayak masukkan nama. Nah, itu yang dihapus, sedangkan reset ini untuk semuanya. Nah, misalkan di sini ada dua nih kan. Ada dua data. Coba kita reset. Nah, semua data berhasil dihapus. Coba kita tampilkan. Nah, di situ akan tertera belum ada data karena kan kita kan sudah menghapus semuanya kan. Nah, di sini untuk papan skor itu untuk itu ya, arraynya untuk kayak menyimpan datanya. Nah, di sini ada fungsi tambah, yaitu kita di sini menginputkan nama dan juga menginputkan skor.
Nah, dengan ada menambahkannya itu dengan append, dan di sini dia pakai sort untuk langsung mengurutkan dari yang tertinggi ke yang terkecil. Nah, lalu ada fungsi tampil. Nah, di sini itu dia misalkan belum ada datanya akan menampilkan belum ada data skor. Nah, jika udah maka dia akan menampilkannya menggunakan looping. Nah, lalu ada fungsi hapus. Jadi dia kita menghapusnya tidak memilih indeks ya, tapi pakai nama yang sudah kita inputkan tadi. Nah, jika tidak sesuai gitu atau namanya tidak ada dalam data, maka dia akan mengeprint data tidak ditemukan. Nah, lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu edit. Jadi dia di sini itu mengeditnya skor ya. Jadi sama seperti tadi, cukup masukkan nama aja. Lalu kita akan mengedit skornya. Nah, setelah itu misalkan kita sudah mengganti skornya, maka dia akan mengeprintnya itu skor berhasil diubah. Nah, misalkan namanya ini tidak sesuai, maka dia kan tidak ada dalam data nih, maka dia akan mengeluarkan output data tidak ditemukan. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu dia ini ada fungsi reset. Jadi reset ini tuh fungsinya untuk menghapus semua. Beda dengan yang hapus tadi kan. Kalau yang hapus tadi itu dia cukup menghapus kayak sebutkan namanya untuk menghapus itu. Nah, kalau reset ini dia akan menghapus semua data yang telah kita inputkan atau data yang ada itu bakal dihapus semua. Nah, jika berhasil maka dia akan mengeprint semua data berhasil dihapus. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.